Seperti yang sudah banyak dibahas di kanal 2045 TV ini, Partai Persatuan Pembangunan akhirnya merapat ke PDI Perjuangan dengan ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka. Deklarasi sudah dilakukan pada hari Rabu lalu di Yogyakarta, disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono setelah diadakan Rapimnas selama 2 hari. Nah, apakah langkah cepat P3 ini bisa membawa gerbong besar Koalisi Indonesia Bersatu yang juga terdiri atas Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional untuk ikut merapat ke Koalisi Ganjar? Atau bisa jadi juga Koalisi Indonesia Bersatu bakal jadi koalisi pertama yang bubar jalan. Yang pasti, dukungan P3 terhadap Ganjar merupakan satu langkah yang lebih maju lagi bagi terwujudnya duet Ganjar-Sandiaga Uno pada Pilpres 2024 mendatang. Kita tahu, bukan rahasia umum lagi kalau P3 ini bakal memperjuangkan Sandi sebagai cawapresnya Ganjar. Sudah seminggu yang lebih yang lalu, Muhammad Romahumurzi atau Gus Romi, Ketua Majelis Pertimbangan P3, tampil di acara Blak-Blakan 2045 TV bersama Mas Jopre dan Mas Singgi Sahid. Dia sudah bicara secara blak-blakan soal usaha partainya untuk menduetkan Ganjar dan Sandi. Bahkan, Gus Romi pun menambahkan kalau P3 dan Sandiaga Uno sudah punya rencana juga buat membajak Partai Keadilan Sejahtera agar mengalihkan dukungan mereka dari Anies Baswedan ke Ganjar Pranowo. Gerak cepat P3 dan Sandiaga Uno ini yang pastinya sudah dikonsultasikan dan diselaraskan dengan PDI Perjuangan dan juga Presiden Jokowi benar-benar membuat para capres dan partai politik lain terperangah. Banyak yang tidak siap untuk mengantisipasi gerakan bawah tanah yang sekarang tiba-tiba sudah mewujud ini. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Pastinya bukan cuma Sandiaga Uno yang punya hasrat jadi pendamping, jadi cawapres dari sang capres unggulan, yakni Ganjar Pranowo. Rekan satu kabinetnya yang juga adalah teman masa-masa kuliahnya di Amerika dulu, Erick Thohir, punya ambisi yang sama. Dan mirip-mirip dengan Sandi, Erick pun sudah punya kendaraan partai politik buat mengusungnya, yakni Partai Amanat Nasional. Selain bermodalkan PAN, Erick ini juga mengantongi dukungan 2 organisasi penting, walaupun tidak secara formal. Erick didukung kalangan aktivis dan elit Nahdlatul Ulama dan juga Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Dan lebih jauh dari itu, Erick punya hubungan yang lebih dekat juga dengan Presiden Jokowi dan kedua putranya, yakni Gibran dan Kaesang, dibandingkan oleh Sandi. Erick dan kedua putra Jokowi berkolaborasi mengelola klub sepak bola Persis Solo. Namun begitu, kecanggihan Erick Thohir dalam membangun jejaring dukungan sampai ke tingkat keluarga presiden sekalipun, ternyata dia masih kalah gesit bermanuver politik dibandingkan P3 dan Sandiaga Uno yang mampu bergerak di belakang layar. Sekarang, lewat langkah P3 yang super cepat menjawab deklarasi Ganjar oleh PDIP, posisi Sandi jadi yang terdepan buat menjadi pendamping Ganjar. Jika Sandi benar-benar bisa membajak PKS dari koalisi Anies buat memberikan dukungan kepada Ganjar,
memperkuat posisi Ganjar di kalangan yang selama ini membencinya, sudah pasti potensi kontribusi Sandi bagi kemenangan Ganjar di Pilpres 2024 bakal semakin diperhitungkan lagi oleh PDIP. Nah, yang mungkin luput dari cengkraman Erick Thohir dalam menyasar posisi pendamping Ganjar buat jadi cawapres Ganjar seperti jadi harapan banyak pendukungnya, Erick ternyata kurang sukses buat diterima oleh Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Walaupun sudah berusaha setengah mati, termasuk lewat revitalisasi besar-besaran pusat perbelanjaan Sarinah, yang dulu pendiriannya digagas oleh Bung Karno, ayah dari Ibu Mega, strategi Erick ini tampaknya masih belum berhasil meluluhkan hati sang ketua umum PDIP. Bagaimanapun juga, dan ini mestinya dipahami oleh Erick sendiri maupun tim sesnya, PDIP ini adalah makhluk politik tulen. Mereka bicara ideologi dan kalkulasi politik, bukan kerjasama bisnis. Di sini, soal bicara politik, tampaknya Erick memang masih belum sepenuhnya menguasainya. Memang pintu belum sama sekali tertutup buat Erick Thohir. Tapi kalau dia benar-benar mau memperjuangkan kursi RI 2 di kubu Ganjar, dia mesti bergerak super cepat. Dia mesti cepat-cepat mendorong PAN, Partai Amanat Nasional, buat ikutan deklarasi mendukung Ganjar. PAN harus bisa merebut posisi terdekat ke PDIP dari P3 yang sudah lebih dulu deklarasi. Nah, apakah PAN mau melakukan itu? Apakah ada insentif yang cukup bagi PAN buat mengarahkan dukungan ke Ganjar dibandingkan kepada Prabowo? Inilah pekerjaan rumah pertama yang harus diselesaikan oleh Erick Thohir. Jika Erick nggak bisa menyelesaikan PR ini, dia boleh mengucap selamat tinggal buat ambisinya untuk menjadi cawapres dari Ganjar. Kalau kondisi ini yang terjadi, dia tinggal berharap bisa dilirik oleh Prabowo buat jadi pendamping capres dari Partai Gerindra itu. Dan bisa jadi juga. Nah, ini ada satu kemungkinan lain. Kemungkinannya, kalau manuver partai-partai politik nanti semakin liar ya, bisa jadi Erick Thohir ini malah bakal mengarah buat jadi cawapresnya dari Anies Baswedan. Bila Sandiaga Uno sukses membawa PKS beralih mendukung Ganjar, kekosongan dalam koalisi perubahan yang ditinggalkan bisa diisi oleh PAN. Di sini, daya tawar Erick terhadap Anies bisa sangat tinggi sebagai penyelamat eksistensi koalisi perubahan dan pencapresan Anies. Nah, gimana? Dunia bisa jadi terbalik-balik kan? Sekarang sudah mulai paham kalau manuver cepat P3 ternyata bisa berdampak besar kepada para capres, cawapres, dan partai-partai politik lain. Boleh dikata pertarungan menuju Pilpres 2024 kini sudah benar-benar dimulai. Selamat datang di pertarungan yang sesungguhnya. Saya didampingi oleh Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum P3, Pak Mardiono, yang akan silaturahim nanti setelah waktu itu sepakat setelah Lebaran, berarti dalam waktu dekat. Kita berharap nanti koalisi pemerintah ini ya tentu diundang oleh tuan rumahnya, kita minta Bapak Presiden gitu ya, untuk ya bicara mengenai bagaimana melanjutkan pembangunan yang sudah bagus, tentu kalau yang belum bagaimana nanti cara memperbaikinya.